Baik, acara selanjutnya yakni mendengarkan materi pembekalan kuliah kerja nyata Fasilkom Ubarajaya tahun akademik 2021-2022 yang akan disampaikan dua narasumber yaitu Ibu Dr. Tiastuti Sri Lestari, SSI MM selaku Dekan Fasilkom Ubarajaya dan Bapak Priyo Kustanto, STMkom selaku Wakil Dekan 3 Fasilkom Ubarajaya. Yang pertama, langsung saja kita mendengarkan arahan sekaligus pembekalan yang akan dibawakan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer kepada Ibu Dr. Tiastuti Sri Lestari, SSI MM, kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para dosen pembimbing lapangan KKN tematik informatika Fasilkom Ubarajaya. Jadi di sini include seluruh pejabat sebagai dosen pembimbing lapangan KKN ya. Yang saya banggakan dan saya cintai mahasiswa Fasilkom. Terima kasih sudah hadir walaupun belum semua, tapi mungkin nanti bisa yang belum diberi sharingnya kepada teman-teman yang belum daripada yang hadir sekarang ya. KKN tematik COVID-19 ini adalah KKN perdana kita ya. Jadi sebelumnya kita masih bergabung dengan KKN yang diselenggarakan oleh Warik 3. Tetapi sekarang semua sudah diserahkan kepada fakultas masing-masing. Dan alhamdulillah sebagai KKN perdana kita di Fasilkom, kita adalah KKN yang terbesar di seluruh universitas karena pesertanya 200 lebih. Dengan demikian ini adalah suatu yang menggembirakan bagi Fasilkom, tapi juga harus diperhatikan penyelenggaraannya harus efektif dan efisien bagi masyarakat. Salah satu dari kriteria kita menjadi unggulan adalah apabila universitas atau program studi semua ilmunya atau sebagian ilmunya diadopsi oleh masyarakat. Dan pada saat ini KKN adalah saat yang tepat untuk kita terjun ke lapangan, men-sharing apa yang kita dapat di dalam perkuliahan untuk mahasiswa, membuat riset untuk dosen pembimbing lapangan. Silakan Mbak Tia, materi saya di-share. Mbak Tia belum move on dari BTS ya. Ya. Jadi KKN tematik Fasilkom pada saat ini memang sama dan serupa dengan KKN yang diadakan fakultas lain ya. Karena memang pada saat sekarang COVID-19 masih ada, maka tema masih sekitar COVID-19. Antara lain untuk mengedukasi masyarakat di sekitar kampus bagaimana bangkit dari pandemi dengan literasi digital. Next, Mbak Tia. Dasar pelaksanaan adalah surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang pencegahan coronavirus 19 di perguruan tinggi Kemendikbud. Kemudian surat edaran rektor yang berawal pada tanggal 16 Maret tentang kesiapsiagaan dan tindakan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 dalam kegiatan belajar mengajar di lingkungan Ubarajaya. Kemudian nota dinas dari Wakil Rektor 1 Ubarajaya tentang tugas pengganti KP magang KKN semester genap tahun 2019 dan petunjuk Wakil Rektor 1. Next Mbak Tia.
Sebelumnya masih ada surat edaran yang belum saya sampaikan? Atau cuma 2, Mbak Tia? Oke. Kalau begitu cuma 2, berarti tujuan dari KKN ini adalah pemberdayaan personal, meningkatkan kompetensi dan peran mahasiswa sebagai agent of change untuk masyarakat, meningkatkan jiwa kerelawanan dan kemampuan kolaborasi, memacu kontribusi konkret mahasiswa dalam penanganan COVID-19 dan peningkatan literasi dan numerasi. Kedua, pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kapasitas, pengetahuan dan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam perubahan perilaku hidup sehat untuk diri sendiri, keluarga, dan komunitasnya. Ketiga, pemberdayaan institusi, memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam penanganan COVID-19 dan sebagai implementasi kebijakan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, serta kampus mengajar. Next. Tema umum adalah KKN tematik COVID-19, penanganan COVID-19, pemberdayaan, peningkatan kapasitas wilayah komunitas dengan pemanfaatan teknologi. Jadi sesuai dengan prodi kita ya. Next. Tema khusus KKNT COVID-19, kesehatan masyarakat, yaitu pendataan data kesehatan masyarakat, membuat sanitizer, face shield, masker, APD yang digunakan masyarakat untuk pencegahan COVID-19. Pembuatan tempat cuci tangan atau fasilitas kesehatan lainnya, pendampingan masyarakat, pembuatan sarana penyampaian informasi, informasi tentang berapa yang sudah vaksin atau belum, menyediakan informasi tentang vaksin, dan lain-lain. Untuk ketahanan pangan, yaitu pengembangan ketahanan pangan lingkungan inovatif seperti apotek hidup, warung hidup, dan lainnya. Pembuatan pupuk atau alat dan bahan penunjang ketahanan pangan, pendataan kebutuhan logistik, dan lain-lain. Jadi ini ada sekitar 9 ya tema khusus. Ketiga, pembuatan sistem lumbung pangan, pengembangan semangat kewirausahaan, pendataan padat karya, pendidikan selama COVID-19, mendukung proses pembelajaran selama masa COVID-19 dengan pemberdayaan keluarga atau bantuan langsung secara daring, inovasi dukungan, pembuatan sistem maupun peningkatan peran masyarakat dan orang tua terhadap pembelajaran, dan lain-lain. Penyusunan sistem informasi, pembuatan sistem level desa dengan tetap mempertimbangkan metode yang ramah digunakan oleh masyarakat setempat terkait, pendataan kebutuhan masalah-masalah perpindahan penduduk, status kesehatan, dan lain-lain. Jadi dukungan kita sebagai prodi informatika di situ sangat padat ya dan luas, sehingga mahasiswa dan DPL tidak perlu khawatir akan kekurangan tema. Pentaatan hukum selama COVID-19, ini tema yang ke-6. Bijak dalam media sosial, tidak melakukan bullying. Terjun langsung sebagai relawan, ya bisa langsung misalnya tidak terpaku kepada tema yang ada yang 9 tema ini, tapi bisa langsung sebagai relawan misalnya dalam mengkompilir, meninventarisir data-data vaksin dan sebagainya. Sesuai dengan visi fakultas yaitu security, jadi kita juga bisa melakukan visi-misi di lapangan ya. Jadi tema yang ke-8 itu melakukan misi dan visi dan misi security fakultas dari fakultas. Kemudian yang ke-9 pengajaran literasi dan numerasi untuk murid SD. Ya, ini tema ini bisa dilakukan juga dalam melakukan pengajaran, peserta dapat sekaligus melakukan refleksi kemampuan literasi dan numerasi dari murid SD, refleksi terhadap bahan ajar. Next, Mbak Tia. Nah, target kita adalah terlaksananya dukungan teknologi dan penguatan program penanggulangan dan pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi di sini kita juga sambil merintis di sekitar kita bagaimana kita menciptakan atau mendukung penciptaan desa cerdas ya. Kedua,
meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan COVID-19 melalui teknologi informasi. Ketiga, meningkatnya peran sivitas akademika UBJ dalam upaya pencegahan COVID-19 dan upaya bangkit dari pandemi untuk pemulihan ekonomi melalui teknologi informasi. Ya, jadi ini semua kita tidak perlu lagi berpikir apa yang akan kita lakukan, tetapi semua segala segi untuk informatika tersedia di dalam mencerdaskan desa di sekitar universitas. Next, Mbak Tia. Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia ketika pandemi muncul di tahun 2020? Yaitu Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Nah, sejak itu berbagai upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Pembuatan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Sehingga di sini ketika kita sudah mulai bisa mengurangi tingkat pandemi, maka mahasiswa sudah bisa secara offline KKN. Tetapi ini tidak semuanya full offline ya, bisa juga mahasiswa melakukan KKN online, yaitu dengan membuat video-video atau secara daring lewat Zoom juga boleh. Tetapi ini kalau misalnya peralatan kita terbatas, kita masih terbuka sekitar kita untuk menerima KKN secara offline. Kemudian hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Kinerja ekonomi yang melemah turut pula berdampak pada situasi lembaga ekonomi desa, yaitu badan usaha milik desa. Jadi badan usaha milik desa ini, kalau kita perhatikan desa-desa di sekitar kampus, memang penghasilan asli desa itu ada, tapi kadang tidak mencukupi. Sehingga dari pemerintahan desa, pemerintahan daerah, lalu memperbolehkan desa mempunyai badan usaha milik desa, yang semua dananya itu adalah gotong royong dari dana penduduk desa. Dan ini terbukti dari seluruh Indonesia sudah ada belasan ribu BUMDes atau BUMDesa yang sudah mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, apa hubungannya dengan KKN kita? Karena ada dampak pandemi menyebabkan melemahnya produktivitas BUMDesa, maka kita sebagai insan Sivitas Akademika Ubarajaya yang khususnya berada di prodi informatika bisa membantu kembali memulihkan dengan jalan menciptakan teknologi dalam pemantauan perekonomian BUMDesa. Antara lain, misalnya kita membantu membuat pelaporan, membuat sistem informasi pengawasan perekonomian, misalnya mereka berusaha di bidang tani, kita bantu menginventarisir berapa kontribusi mereka kepada masyarakat melalui laporan-laporan yang melalui teknologi. Ya, next ya. Ini adalah badan usaha milik desa. Jadi sekilas kita harus mengetahui juga mengapa di sini dimunculkan BUMDesa, yaitu supaya kita begitu observasi, kita bisa bertanya kepada Pak Lurah atau Pak Kades, adakah BUMDes di sini yang bisa dibantu? Nah, itu dia. Jadi di sini tentang BUMDes. BUMDes itu adalah badan usaha milik desa, badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ya, kendala dari BUMDes ini yaitu teknologi, karena mereka mereka ini sebagai agregator, distributor, pemasaran, mereka melakukan sendiri. Sehingga di sini mahasiswa terjun ke lapangan bisa membantu bagaimana mempercepat pemasaran,
bagaimana mempercepat pembuat pelaporan sehingga efektivitas BUM desa bisa bangkit kembali. Next ya. Dan ada lagi tema yang bisa kita lakukan di desa, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi selain di BUMDes, kita juga bisa melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Mengedukasi masyarakat untuk menjaga diri dan keluarga dari virus corona. Ya, tentunya bisa dengan video, bisa juga dengan multimedia dan sebagainya, berkolaborasi dengan dosen pembimbing lapangan. Next ya. Nah, di akhir dari tugas KKN, setelah meninjau ke lapangan, para dosen dan mahasiswa bisa juga berkolaborasi untuk mengikuti program riset keilmuan. Riset keilmuan itu tidak hanya hibah riset desa ya, tetapi banyak. Cuma pada saat ini karena temanya adalah KKN, maka saya perkenalkan apa itu hibah riset desa. Next ya. Jadi latar belakang riset desa adalah pembangunan yang berbasis pedesaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dan kita juga bisa membantu di dalam perwujudan desa cerdas ya. Desa memiliki fungsi penghasil bahan makanan pokok, contohnya bahan baku jagung, ketela, padi, kacang, buah, dan sebagainya ya. Secara ekonomi, desa juga sebagai lumbung bahan mentah bagi industri yang ada di kota. Nah, dengan demikian, riset desa ini sangat dibutuhkan oleh Kemendikbud untuk membantu perkembangan masyarakat. Pembangunan Indonesia secara menyeluruh sebenarnya adalah membangkitkan potensi desa sebagai sumber kemajuan nasional. Ya, mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa ke depan, memahami secara komprehensif situasi, kondisi, dan pentingnya desa. Empati dan simpati membangun desa untuk kemajuan nasional. Next ya. Potensi desa, potensi fisik sumber daya desa. Tanah sebagai penghidupan dari warga, air memenuhi kehidupan sehari-hari, manusia sebagai tenaga kerja, cuaca kerja iklim pendukung pertanian skala luas, ternak sumber tenaga hewan. Nah, ini apa hubungannya dengan informatika? Hubungannya macam-macam ya. Tentunya nanti bisa berkolaborasi dengan dosen yang mulai dari, kalau tidak salah mulai dari semester ini ada beberapa dosen yang sudah ikut dengan program Kedai Reka, diantaranya lagi, ya, diantara lainnya adalah untuk mensukseskan hasil pertanian, yaitu tentang sistem cerdas, kalau tidak salah, dan itu diprakarsi oleh Kaprodi kita ya, Pak Faturoji. Silakan next ya. Skala prioritas riset desa, riset keilmuan pengembangan ekonomi lokal, riset keilmuan pemberdayaan masyarakat desa, riset keilmuan kesehatan masyarakat desa, riset keilmuan pendidikan masyarakat desa. Nah, ini kita semua bisa masuk di situ untuk sistem untuk informatika. Ya. Tujuannya adalah mengedepankan kearifan lokal, struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa kota, dan sektor kelembagaan desa. Ya, lanjut Mbak Tia. Tujuan riset desa, menghasilkan rancangan model pembelajaran membangun desa, siap diterapkan dalam pembelajaran MBKM, model pembelajaran yang mengadopsi kearifan lokal yang bernilai universal, menghasilkan iptek peralatan atau kebijakan yang berguna, menggabungkan kegiatan riset dengan program pembelajaran dalam kegiatan pembangunan desa, mendiseminasikan hasil-hasil kegiatan riset pembangunan desa. Lanjut. Luaran hibah riset desa. Iuran wajib, model rancangan kegiatan MBKM sesuai dengan skema pembangunan desa. Model pembelajaran rencana pembelajaran semester minimal untuk 1 semester, penyetaraan minimal 20 SKS, dan
rekonstruksi mata kuliah. Jadi ini adalah MBKM ya, tetapi tentang riset desa ya, riset independen. Publikasi jurnal nasional terindeks SINTA atau internasional untuk para dosen minimal submitted pada tahun berjalan. Luaran tambahan buku, haki, video, publikasi, media massa, dan sebagainya. Lanjut. Kriteria riset desa. Penelitian dilaksanakan dalam wilayah provinsi asal perguruan tinggi pengusul. Nah, berarti kalau misalnya kita ada di dalam wilayah DKI Jakarta, kita masih bisa bermitra dengan kelurahan di DKI Jakarta atau bermitra dengan desa-desa di sekitar kampus. Tetapi dalam sorotan kita wilayahnya DKI Jakarta ya, karena kita wilayah 3 DKI Jakarta. Penelitian bersifat monotahun, berpeluang 2 tahun. Setiap keluaran akan dievaluasi setiap tahun. Tim pengusul bersifat multidisiplin. Ketua tim pengusul berpendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional lektor. Ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut atau kegiatan akademik lain seperti program akademik recharging, postdoc, dan lainnya. Bermitra dalam pelaksanaannya dituangkan dalam surat pernyataan komitmen mitra, pernah atau sedang melaksanakan program MBKM, mengikuti pelaporan substansi dan keuangan mengacu ketentuan LPDP. Jadi mitra di sini adalah lembaga riset, industri, UMKM, koperasi, startup company, lembaga pemerintahan daerah, lembaga swadaya masyarakat, desa, desa adat, kelurahan. Lanjut. Pendanaan yang bisa diperoleh yaitu maksimum 100 juta, biaya langsung dengan nilai paling sedikit 95%, biaya tidak langsung dengan nilai paling tinggi 5%. Jadi di sini berarti maksimum 100 itu berkisar ada 95 untuk biaya yang langsung dipakai, yang tidak langsungnya 5% ya, maksudnya seperti itu. Besaran pendanaan sudah memperhitungkan pajak, biaya bersifat rasional, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan terbaru. Jadi ini adalah suatu motivasi atau stimulus bagi dosen dan mahasiswa bersama-sama membuat riset desa setelah KKN tematik. Ya. Dana tidak dapat digunakan untuk jaminan atau pinjaman ke pihak lain, dan seterusnya. Terus dana dapat dialokasikan untuk honorarium. Jadi di sini ada persentase honor dan sebagainya ya. Jadi artinya saya perkenalkan ini, tapi untuk selanjutnya bisa nanti kita bicarakan setelah KKN tematik selesai. Artinya ini saya tampilkan adalah sebagai motivasi bahwa KKN itu tidak berhenti dengan laporan KKN, tapi bisa berlanjut untuk hibah riset dan hibah keilmuan lainnya. Lanjut. Nah, ini adalah dokumen-dokumen usulan yang menunjang riset keilmuan atau riset hibah desa. Nah, ini bisa kita nanti bersama dengan LPPEP. Jadi di dalam sini kita diperbolehkan melibatkan mahasiswa untuk riset desa. Lanjut. Apa saja contoh-contoh yang bisa menjadi judul hibah riset desa? Di sini ada seperti demplot prototipe alat pengusir hama burung, pengganti orang-orangan sawah, model pembelajaran kampus merdeka melalui program pemberdayaan desa wisata dan seterusnya, pemberdayaan kelompok wanita tani melalui pemanfaatan tanah pekarangan, dan pengembangan sistem informasi pemasaran berbasis mobile application, rancang bangun alat multifungsi pengeringan dan pengasapan ikan bebas polusi. Kemudian di sini ada model KKN tematik pembangunan ekonomi lokal, sistem aplikasi marketplace rantai pasok UMKM industri kreatif. Lanjut. Continuous monitoring kualitas air pada saran air bersih desa lembaga dengan teknologi wireless, sensor, kemudian pembelajaran kontekstual berbantuan bahan ajar book blend pada siswa sekolah dasar,
untuk meningkatkan literasi siswa. Model pengembangan ekonomi desa berbasis kawasan, implementasi keperawatan dalam upaya meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam pencegahan stunting dengan menerapkan aplikasi berbasis Android. Pengoptimalan kampus mengajar menggunakan TIK sebagai gerakan sosial pendidikan untuk membangun pendidikan di desa tertinggal. Riset pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa mandiri, sehat, sejahtera pada masa krisis pandemi COVID-19. Kolaborasi antar lembaga dalam pengembangan wisata edukasi untuk menunjang Merdeka Belajar di desa, dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh bahwa prodi kita bisa mengikuti hibah riset desa dari hasil KKN nanti. Ya, mudah-mudahan. Lanjut. Nah, dengan demikian dari saya, semoga mahasiswa di KKN tematik yang perdana ini semakin semakin meyakini bahwa KKN yang diikuti itu adalah mempunyai tujuan atau luaran yang sangat berguna bagi mahasiswa dan dosen. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat melakukan KKN, sukses selalu, dan jangan lupa jaga kesehatan selama KKN, menjaga nama baik universitas, menjaga nama baik fakultas, dan terutama menjaga nama baik keluarga. Karena kita berada di desa, kita harus tetap menjunjung tinggi kode etik dan norma-norma bahwa kita adalah insan akademik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Komputer Ubarajaya yang telah menyampaikan arahan dan juga pembekalannya. Acara selanjutnya adalah pembekalan teknis kuliah kerja nyata yang akan dibawakan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komputer kepada Bapak Priyo Kustanto, STMkom. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat-Nya sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembekalan kuliah kerja nyata di Fakultas Ilmu Komputer. Yang saya hormati Ibu Dekan Fasilkom, Bapak Ibu rekan sejawat penjabat struktural di Fasilkom, Bapak Ibu dosen DPL yang kami banggakan, dan mahasiswa Fasilkom peserta KKN semester ganjil 2021-2022 yang kami cintai dan kami banggakan. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Mohon maaf kalau suara saya agak sedikit itu ya, terganggu gitu ya. Oke, kuliah kerja nyata di Fakultas Ilmu Komputer dilaksanakan di semester ganjil 2020-2021 seperti yang Ibu Dekan sampaikan tadi adalah yang perdana kita lakukan. Dan mudah-mudahan pelaksanaan perdana ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Seperti yang tadi disampaikan dari arahan Bu Dekan, kita memang mengacu kepada
pedoman KKN yang ada di Ubara. Ketika saya telusuri juga ternyata ada panduan Merdeka Belajar di Kampus Merdeka yang salah satunya adalah kegiatan KKN tematik. Jadi kita mengadopsi, kemudian juga panduan atau pedoman dari Ubara. Kemudian tadi ada juga surat edaran rektor, Nota Dinas Warek 1, dan yang baru kita tersusun gitu dan sudah hampir sempurna, walaupun nanti masih banyak masukan yang mungkin bisa ditambahkan, adalah panduan KKN 2021 Fasilkom. Kemudian tema dari KKN Mandiri 2021-2022 di Fasilkom itu adalah berkisar masih dalam rangka penanganan COVID-19 dan atau pemberdayaan atau peningkatan kapasitas wilayah atau komunitas. Jadi kita bisa mengambil tema di penanganan dan penanggulangan COVID-19 karena masih dampak COVID itu kita masih merasakan sampai dengan saat ini, walaupun alhamdulillah sudah jauh lebih baik ya, sudah berkurang. Dan boleh juga mengambil tema terkait dengan pemberdayaan atau peningkatan kapasitas wilayah atau komunitas dengan pemanfaatan teknologi tentunya. Kalau di Fakultas Ilmu Komputer, program studi informatika, itu kan bisa kita melakukan pemanfaatan teknologi yang kita miliki untuk melakukan pemberdayaan atau peningkatan kapasitas. Jadi bagaimana melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, pemberdayaan dirinya dan masyarakat. Berikutnya, tujuan dari KKN yang putih ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dekan. Saya sedikit menambahkan yang kuning adalah meningkatkan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat. Jadi mahasiswa sebagai bagian insan cendekia di kampus itu juga mesti belajar dan berlatih untuk lebih bisa peduli dengan keadaan di masyarakat sekitarnya. Dan kemudian misalnya ada problem di masyarakat, dengan kapasitas yang dimilikinya bisa mencoba mencarikan solusi. Dan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengabdian masyarakat. Luaran KKN secara teknis di fakultas kita harapkan ada laporan dari kegiatan KKN ini dalam bentuk di dalamnya adalah dalam bentuk program pengabdian masyarakat dari dosen dan mahasiswa. Ketika kita membuat kelompok KKN itu ada 17 kelompok dan ditempatkan setiap kelompoknya itu ada 2 dosen pendamping dan atau pembimbing, kemudian juga dibagi sub kelompok. Harapannya adalah setiap kelompok dapat menghasilkan program di masyarakat, ya, program KKN yang dalam bentuk pengabdian di masyarakat, dan selain itu nanti juga menjadi bentuk keluaran sebagai laporan dan karya tulis bagian dari program Abdimas, gitu, pengabdian pada masyarakat, yang bisa juga diterbitkan gitu kan sebagai nanti bagian dari jurnal gitu, bentuk jurnal PKM. Jadi ada produk dari dosen dan mahasiswa, laporan, kemudian nanti bisa menjadi bagian dari PKM. Kemudian harapannya juga adalah terbentuknya atau dibuatnya video dokumentasi pelaksanaan KKN. Secara teknisnya nanti video ini bisa diupload di channel YouTube mahasiswa dan kemudian linknya bisa dikumpulkan ke program studi atau ke fakultas. Mohon maaf, ini
perlu recharge baterainya. Baik, lanjut. Video ini sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan dari fakultas, ya, dari kegiatan mahasiswa dan dosen di masyarakat yang bisa menjadi nilai tambah bagi fakultas, prodi maupun dosen dan mahasiswa. Berikutnya adalah luarannya dokumen kerjasama dengan mitra. Jadi harapannya nanti ketika di lapangan dibimbing oleh DPL bisa mencoba menjalin kerjasama dalam bentuk dokumen kerjasama, ya, dokumen kerjasama antara desa mitra atau komunitas di masyarakat dengan prodi dan fakultas atau Fasilkom. Nah, kemudian tambahannya nanti kita akan membuat buku KKN. Jadi buku hasil pelaksanaan KKN yang formatnya nanti sedang didiskusikan oleh bidang 3 dan mudah-mudahan secepatnya bisa format sederhana bisa kita sampaikan di grup-grup KKN nanti. Yang penting laporan KKN kemudian video itu bisa didapatkan dan dokumen kerjasama juga bisa kita bentuk, kita buat. Nah, buku KKN itu adalah tambahannya. Mudah-mudahan sih bisa juga dilaksanakan. Dan satu lagi tadi yang disampaikan oleh Bu Dekan adalah harapannya adalah ke depan setelah KKN selesai tidak berhenti sampai dengan laporan dan dokumentasi digital, tetapi juga diusahakan kalau bisa ada dosen dan mahasiswa kita yang bisa berperan aktif dalam program hibah riset desa. Baik, secara teknis jadwal pelaksanaan KKN itu kita coba tetapkan adalah 8 minggu. Walaupun sebenarnya ketika dilaksanakan 6 minggu pun itu bisa. Tapi dari awal perencanaan sampai dengan akhir penilaian kita hitung dan kita tetapkan itu sebanyak 8 minggu. Nah, pekan pertama dan kedua itu adalah bagian dari kegiatannya pembekalan, kemudian nanti orientasi, ya konsolidasi kelompok. Saya kira kalau kelompok ini ketika kemarin mulai dirilis kelompoknya, mahasiswa sudah mulai banyak yang berkoordinasi melalui grup WA dan sebagainya. Kemudian setelah pembekalan nanti ada observasi di lapangan. Misalkan mahasiswa dan dosen pendamping atau mahasiswa saja juga boleh melakukan observasi ya setelah berdiskusi kelompok kira-kira mana lokasi yang ingin dikunjungi sebagai bagian dari tempat KKN, kemudian observasi di sana dan menemui pimpinan wilayah gitu ya, dan kemudian membuat proposal. Nah, di pekan yang ketiga dan keempat harapannya adalah sudah dilakukan kegiatan KKN secara teknis ya di lapangan. Walaupun kegiatannya juga nggak mesti harus luring atau offline, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan dari mahasiswa dan DPL serta pihak desa atau pihak mitra masyarakat yang terkait. Dan pembukaan untuk pelaksanaan KKN silakan dipimpin oleh dosen DPL. Kemudian yang pekan kelima harapannya dilakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh dosen DPL, gitu, boleh dalam bentuk daring maupun luring. Kemudian hasil monitoringnya itu dilaporkan oleh DPL ke fakultas. Yang keenam atau pekan yang keenam, pelaksanaan KKN lanjutan, jadi setelah dimonitoring masih ada waktu untuk melaksanakan kegiatan KKN atau pengabdian dan kemudian sampai dengan ketujuh ya, pekan ke-6 dan ke-7, kemudian di pekan ke-7 dan ke-8 ini adalah penutupan juga oleh dosen DPL saja, bisa berkunjung lagi ke tempat
KKN beserta mahasiswa untuk pamit izin dari wilayah. Dan kemudian DPL juga melakukan responsi. Ya, setelah mahasiswa membuat laporan, kemudian ada responsi dari DPL dan penilaian. Kemudian baru laporan akhirnya yang sudah lengkap nanti mahasiswa kumpulkan ke fakultas. Jadi walaupun tercatat ada 8 pekan, jadi kita kelompokkan sebenarnya kalau selesai dalam 6 pekan pun bisa gitu ya, bisa. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Jadi target kita di akhir bulan Desember semua kegiatan KKN sudah bisa selesai. Kemudian tahapan pelaksanaannya tadi ya, persiapan, ini sudah dia koordinasi dan pembekalan. Oh ya udah ini berulang ya, mohon maaf. Nah, kemudian panduan teknisnya. Panduan teknis, sebenarnya ada cover di depan ini. Mohon maaf, langsung ke halaman kedua ini pengesahan. Sebelum ke panduan teknis, saya menyampaikan dulu ada klasifikasi peserta KKN. Terima kasih dia mencoret ya. 1, mahasiswa reguler mengambil mata kuliah KKN adalah mahasiswa yang baru pertama dan mengulang mengambil mata kuliah KKN pada semester yang berjalan. Jadi pada semester ini semuanya peserta KKN adalah yang mengisi KRS, mengisi rencana studi di semester sekarang untuk mata kuliah KKN. Nanti mahasiswa secara berkelompok mendapatkan dosen pembimbing lapangan dan ditentukan oleh program studi dan fakultas. Dan wajib melakukan konsolidasi dan bimbingan kepada DPL. Di akhir kegiatan, kelompok mahasiswa melaporkan hasil pelaksanaan KKN kepada program studi dan fakultas. Yang kedua, mahasiswa dalam program MBKM. Jadi kan banyak yang bertanya juga, ada mahasiswa yang sedang melaksanakan program MBKM di semester berjalan ini. Nah, nanti pelaksanaan KKN-nya mereka dikelompokkan tersendiri dan laporan dari KKN-nya itu diambil atau dibuat berdasarkan kegiatan MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa, yang MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud-Dikti. Tetap dibuat laporan dan dipresentasikan di DPL yang ditunjuk, kemudian nanti ada juga penilaian. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa yang mengambil program MBKM pada semester sebelumnya. Jadi ada beberapa mahasiswa sudah pernah ikut program MBKM di semester sebelumnya dan pada semester ini baru mengambil mata kuliah KKN. Jadi nanti pelaksanaan KKN di lapangannya nggak perlu, tapi tetap menyerahkan surat keterangan dan pelaksanaan MBKM yang sudah dilaksanakan, disertai laporan dan penilaian. Oke. Ketentuan umum terkait dengan pelaporan. Jadi pelaporan tertulis, ketentuan umumnya hampir sama dengan karya laporan mahasiswa yang lainnya. Menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan ejaan yang disempurnakan, ukuran kertasnya A4, ya 80% putih, 80 gram maksudnya. Batas kiri 4, kanan atas dan bawah 3 cm. Kemudian hurufnya Arial. Jadi semua naskah di kampus kita menggunakan huruf Arial. Kemudian penomoran halamannya menggunakan angka Romawi ya. Bagian depan, nah itu ada sampul depan. Sampul depannya dengan soft cover nanti kalau sudah final. Warnanya hijau tua ya Fasilkom. Kemudian ada sampul dalam, kemudian ada lembar pengesahan, ada pengantar, daftar isi, dan bagian isinya adalah bab 1 pendahuluan, kemudian metode pelaksanaan, keadaan umum,
Nah, pelaksanaan program, rencana tindak lanjut, dan penutup. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Nah, sebelum ke laporan tadi, ya bentuk-bentuk naskah laporan, pelaksanaan KKN akan dimulai dengan observasi dan membuat proposal. Jadi proposal kegiatan mahasiswa yang melakukan PKM, covernya sudah ada, formatnya nanti bisa diberikan, ya bisa kita coba siapkan nanti di Google Drive untuk bisa di-download. Nah, ini depannya dengan cover warna hijau tua Fasilkom. Kemudian yang keduanya adalah lembar pengesahan, ya di halaman berikutnya ada lembar pengesahan yang mesti ditandatangani oleh ketua pelaksana. Ketua pelaksananya dalam artian adalah ketua kelompok ya KKN yang mewakili kelompok KKN tersebut. Kemudian ditandatangani juga oleh dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan disetujui oleh ketua RT atau RW atau dukuh atau sekolah tempat dilaksanakannya KKN, dan diketahui juga oleh pejabat wilayah desa dan lurah setempat. Kemudian yang terakhir diketahui oleh dekan. Nah, isinya adalah yang pertama atau bagian A adalah latar belakang. Jadi setelah ke wilayah, nanti silahkan dicari tahu bagaimana gambaran permasalahan dan potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan yang relevan dengan tema dan program kegiatan KKN. Kemudian gambaran profil masyarakatnya, kemudian tulis prioritas permasalahan, kemudian potensi bisa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, komunitas, kearifan lokal, dan sebagainya. Jadi saat ini kita bisa coba datang langsung ke lapangan, observasi, bertanya, dan kemudian juga mencari info melalui media massa elektronik maupun sosial media gitu. Jadi biasanya banyak info-info wilayah yang juga bisa yang di-share gitu kan di media internet. Kemudian kelompok itu merumuskan masalah gitu ya. Jadi ada rumusan masalah yang ditulis di proposal, gambarkan secara spesifik masalahnya yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, uraikan pendekatan atau kerangka penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira problem yang di masyarakat itu akan dicoba dilakukan pendekatan penyelesaiannya melalui kegiatan KKN ini seperti apa. Berikutnya ada tujuan program. Nah, ada tujuan program. Ya, berikan pernyataan singkat mengenai tujuan dari program kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, hendaknya menjawab persoalan pada rumusan butir B yang ini ya, rumusan masalah. Kemudian manfaat dari program atau kegiatan. Jadi rencana kegiatan yang mau kita lakukan dari grup KKN lakukan itu manfaatnya apa? Jadi jelaskan dampaknya yang nanti akan bisa dirasakan atau manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat atau mitra masyarakat tempat KKN dari pelaksanaan program kegiatan. Kemudian manfaat menggambarkan kondisi baru yang akan terjadi. Kalau misalnya kegiatannya adalah penanggulangan COVID-19, misalnya di situ daerah yang cukup banyak terdampak, dengan pelaksanaan KKN itu diharapkan nanti dampaknya diminimalisasi gitu dan sebagainya, itu bisa dijelaskan di situ. Kemudian berikutnya adalah luaran yang diharapkan dari kegiatan yang dilakukan. Ini masih membahas proposal ya, proposal kegiatan mahasiswa KKN. Luarannya yang diharapkan seperti apa, dan target menggambarkan indikator terukur dari kegiatan yang akan dicapai. Jadi ini kan masih proposal rencana. Jadi dari rencana kita itu
programnya nanti dilakukan, mudah-mudahan dapat menghasilkan luaran yang diharapkan. Kemudian metode dan rencana pelaksanaan program. Jadi ada beberapa cara pelaksanaan KKN gitu dari hasil observasi, kemudian berdiskusi dengan mitra masyarakat, kelompok mahasiswa kelompok KKN dan dosen, maka dibuatlah program, dan program itu bisa jadi dalam bentuk beberapa kegiatan. Jadi sebutkan metodenya, caranya, kemudian menggambarkan bagaimana strategi teknis yang dilakukan, misalnya ceramah atau penyuluhan lisan gitu, pelatihan sesuai untuk pelatihan yang sesuai gitu untuk mencapai tujuan yang bersifat kognitif, demonstrasi atau praktek atau yang cocok dilakukan untuk mencapai tujuan yang bersifat psikomotorik. Kemudian buatlah daftar rencana program sesuai dengan tema beserta alasannya mengapa program tersebut dipilih. Nah, rencana program memuat beberapa kegiatan utama yang akan dilaksanakan mencapai keputusan program. Kemudian dibuat tabel rencana program. Jadi ada kegiatan, tujuannya apa, sasarannya apa, jadwal kegiatannya. Jadi nggak perlu banyak, yang penting sudah memenuhi gitu, memenuhi target, memenuhi apa namanya rencana dari yang kelompok KKN bisa lakukan gitu kan untuk berkontribusi di masyarakat. Kemudian yang berikutnya poin G, ada rencana kegiatan di situ ya di proposalnya. Nah, ini bisa dibuatkan tabel gitu kan dengan narasi sedikit, kemudian dibuatkan tabel. Misalnya Pak, kegiatannya adalah pelatihan, targetnya kapan? Kalau di sini contohnya minggu pertama, kemudian PJ-nya adalah mahasiswa anggota kelompok KKN itu. Nanti ada beberapa mahasiswa, kalau ada beberapa kegiatan, ya silakan dibagi tanggung jawabnya bergantian gitu kan dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian rencana biaya silakan ditulis, biaya dirinci, habis pakai, peralatan, perjalanan, honorarium dan lain-lain. Dan ini dibicarakan oleh kelompok KKN gitu. Dibicarakan dan rencana anggaran dan kemudian bagaimana cara mendapatkannya gitu kan, apakah ada sponsorship atau mungkin dari desa, dari tempat kita KKN juga ada semacam apa namanya sponsor dana yang bisa, karena ini kan kerjasama antara kita pihak kampus, mahasiswa dan dosen dengan wilayah gitu kan. Kalau ada kolaborasi yang baik itu sangat sangat baik sekali gitu. Kemudian lampiran ada lampiran biodata dosen nanti, biodata ketua, kemudian ada detail lokasi, ada kapan proses ya dan lain-lain ya. Nah, ini ada nanti juga harus dibuat resensi observasi mahasiswa. Jadi ketika ke lapangan, usahakan jangan dengan tangan kosong gitu, dicatat siapa yang observasi, tanggal berapa, dan kalau bisa ada perwakilan mahasiswa yang menerima manfaat yang bisa di situ paraf gitu ya. Ini formatnya dari panduan yang ada sampaikan di Ubara ya. Jadi diusahakan sebisa mungkin kita ikuti aja panduan ini. Kemudian ada matrik pendampingan kegiatan. Ada pendampingan tanggal berapa, kemudian tahapan proses yang berjalannya seperti apa, kemudian kendalanya apa, ada dari perwakilan masyarakat marah di kolom yang terakhir. Nah, yang berikutnya adalah cover, maksudnya laporan setelah selesai pelaksanaan KKN. Nah, covernya sama, masih harusnya hijau ya, ini. Mohon maaf. Hijau, kemudian
Formatnya masih sama. Kemudian ada lembar pengesahan juga. Ada penandatangan dari kelompok KKN, dosen pembimbing, mitra masyarakat, ya, pimpinan wilayah, dan dekan. Kemudian daftar isi, pendahuluan, latar belakang. Jadi ini dikemas dan didiskusikan untuk disajikan dalam laporan. Silakan tiap-tiap kelompok gitu ya untuk membuat dan menyusun laporan dengan format sistematika yang dicontohkan ini, gitu, ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, secara fisik permasalahannya dihadapi di masyarakat seperti apa, digambarkan di situ, diuraikan, kemudian pendekatan penyelesaiannya bagaimana, kemudian tujuan programnya, nah, manfaat yang didapatkan. Jadi kalau tadi adalah proposal sebelum pelaksanaan, nah ini adalah laporan hasil pelaksanaannya. Jadi mungkin agak mirip, tetapi tentunya pada saat perkembangan pelaksanaan di lapangan akan terjadi banyak apa namanya dinamika kan gitu. Jadi dinamika di lapangan, pelaksanaan realnya itu yang dilaporkan di pelaporan. Kemudian target luaran yang diharapkan bersama, kemudian metode pelaksanaan. Kemudian, nah yang bab 3 isinya adalah keadaan umum gitu, aspek geografis wilayah, kemudian aspek kelembagaan, kemudian ada aspek demografis ya, demografis, kemudian aspek sosial budaya dan kesehatan, dan aspek infrastruktur. Nah ini kan contoh ya, contoh yang poin-poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sebagainya itu adalah bagaimana kita mendeskripsikan gitu, mendeskripsikan di laporan. Jadi guideline atau panduan bagaimana kita mendeskripsikan di laporan semaksimal yang bisa kita buat gitu ya. Kemudian perkembangan ubara. Jadi di dalam laporan itu ternyata juga kita diminta untuk memaparkan perkembangan ubara. Jadi dari grup mahasiswa ini perlu cari tahu nanti struktur di ubara, jumlah bangunan fisik di ubara, jumlah anggota ubara dan sebagainya. Jadi perkembangan Ubara Jaya. Nah, baru di bab yang keempat, bagaimana pelaksanaan programnya. Jadi boleh membuat beberapa program atau boleh juga diklasifikasikan menjadi program pokok dan program tambahan atau program bantu di sini sebutnya. Jadi program pokoknya itu yang pokoknya silakan dideskripsikan atau dirasikan tentang pelaksanaan program pokok pelaksanaan yang KKN dalam bentuk tabulasi, tabel, dan penjelasan. Nah, ini contohnya. Ini ada kegiatannya, kemudian tujuan kegiatannya apa, target dan capaiannya apa, ketepatan waktu pelaksanaan. Jadi rencana itu kan mungkin di proposal ada rencana waktu, kemudian pas saat realisasi bisa tepat yang seperti direncanakan, bisa juga bergeser gitu. Jadi nggak ada masalah, silahkan dilaporkan. Kemudian tingkat partisipasi masyarakatnya, gitu, mitra di masyarakat, harus faktor pendukung, atau ada juga faktor penghambat gitu kan, apa aja dan sebagainya. Terus realisasi anggaran dan sebagainya. Rencana tindak lanjut. Nah, bab 5 ini berisi ketika kita sudah melaksanakan kegiatan KKN, kemudian masih mencoba mencarikan solusi dari problem yang ada di masyarakat. Nah, kegiatan itu juga nanti ke depannya setelah kita selesai dari KKN, itu gambaran kita coba dideskripsikan ada rencana tindak lanjut apa yang mungkin bisa diberikan gitu kan, yang masih bisa dilanjutkan dalam jangka panjang di wilayah itu. Kemudian menjelaskan apa yang harus dikerjakan secara teknis. Siapa yang harus mengerjakan? Ini kan saran ya, saran dan analisis dan saran dari peserta KKN gitu, kepada mitra maupun juga bisa dilakukan oleh grup-grup KKN berikutnya.
Oke, materi kegiatan, evaluasi kegiatan. Dan yang berikutnya adalah penutup. Kesimpulan dan saran yang logis. Dan kemudian lampiran. Nah, ini ada lampirannya, contoh-contoh lampiran. Rencana dan realisasi pelaksanaan program. Misalnya kegiatannya apa, rencananya dan realisasinya bagaimana. Ini hanya kelihatannya timeline ya, waktu pelaksanaannya yang direncanakan misalnya di pekan atau bulan, pekan ke-1, kedua, ketiga, nanti ternyata bisa direalisasikan di pekan ketiga, keempat, sebagainya. Contoh saja. Kemudian nanti ada lampiran juga dalam bentuk daftar presensi. Jadi kelompok KKN-nya kelompok berapa, kemudian lokasi di mana, nama anggotanya, kemudian presensi kegiatan KKN ini silahkan diparaf, ya, diparaf, diisi. Usahakan sampai 30 ya atau sampai 1 bulan. Jadi dalam teknis pelaksanaannya nanti bagi yang apa namanya kuliah kan kalau kelas A banyak waktu ya. Artinya diskusi kelompok dalam perencanaan program di kampus dan sebagainya itu juga menjadi bagian dari KKN ya, menjadi bagian dari kegiatan KKN gitu. Jadi kalau yang kelas B dan C yang kesehariannya bekerja itu bisa ketemu juga dengan teman-teman kelompoknya untuk perencanaan dan sebagainya tuh malam atau Sabtu dan Minggu gitu saat apa namanya libur, ke wilayahnya pun boleh disesuaikan dengan waktu yang bisa apa yang bisa dilakukan. Jadi nanti kelompoknya itu sudah coba dikumpulkan bagi yang kelas A itu rata-rata adalah di kelompok 1 dan sampai dengan 12. 13 sampai 17 itu rata-rata adalah kelompok yang bekerja atau di kelas B dan C. Ada juga beberapa yang B masuk di kelompok 1 sampai 12 karena menurut data yang diisikan tidak bekerja. Jadi memang sengaja yang waktunya luang lebih banyak itu kita kelompokkan menjadi 1 supaya bisa maksimal, Tapi dengan kondisi yang lain, teman-teman yang bekerja itu juga kita kelompokkan menjadi satu kelompok untuk bisa berdiskusi dan merencanakan serta bagaimana melaksanakan kegiatan KKN sesuai dengan kondisi yang sesuai kelompoknya. Nanti diskusi sama dosen TPL, kemudian bagaimana mensiasati kegiatan di lingkungan masyarakat. Nah, ini penilaiannya. Jadi ada program pokok atau program bantu ya. Kalau program pokok yang utama itu dinilai oleh masyarakat. Jadi nanti minta penilaian dari mitra di lingkungan masyarakat tempat kita kerja nyata atau KKN ya pimpinan wilayah gitu. Kemudian ada form penilaian juga dari dosen pembimbing lapangan. Jadi dosen pembimbing lapangan wajib memberikan penilaian kepada seluruh mahasiswa peserta DPL. Peserta apa KKN. Jadi dosen DPL memberikan penilaian ke semua mahasiswa bimbingannya di program KKN. Nah, kemudian nilai itu nanti akan direkapitulasi, direkap sebagai bagian dari nilai hasil KKN. Jadi setiap orang nanti akan bisa melihat gitu kan bahwa ada nilai observasi 10%, dari DPL ada berapa 35%, nanti dari penilaian masyarakat 30% juga. Nanti dari kegiatan responsi yang di depan dosen pembimbingnya juga ada nilainya. Kemudian nilai laporan dan total menjadi 100% nilai akhir dan nanti dikonversi ke nilai huruf yang sesuai dengan yang berlaku di pedoman akademik Ubara.
Nah, berikutnya juga ada logbook dari kegiatan KKN. Jadi mohon setiap kegiatan, tanggal, kemudian pelaksanaannya siapa. Gitu. Kalau ini adalah logbooknya, bisalah satu kelompok saja, tapi nanti yang melaksanakan siapa orangnya, gitu, PIC-nya, lalu kegiatannya apa, dan kemudian dokumentasinya. Jadi kalau satu kelompok berarti kan lebih ringan ya, lebih memudahkan. Misalnya ada kegiatan A itu dilaksanakan oleh anggota kelompok siapa gitu, dan nanti ada dokumentasi. Jadi nggak harus bersamaan semua langsung, tapi kan bisa jadi kelompok itu mempunyai program besar, kemudian dibagi beberapa kegiatan kecil-kecil yang kemudian diwakili oleh anggota kelompoknya terlebih dahulu gitu kan untuk melakukan kegiatan. Jadi kita fleksibel, anggota kelompok itu bekerja sama untuk melaksanakan programnya, ya berkoordinasi dengan DPL dan masyarakat. Dan nanti pada suatu waktu pasti juga ada waktunya bersamaan gitu ya di masyarakat. Jadi ketika mesti harus diwakili ya silakan, tapi tercatat semuanya, semua kegiatannya, tanggal berapa, kemudian siapa pelaksananya, terus kegiatannya apa, dan ada dokumentasinya. Dan ini bisa menjadi bagian dari penilaian dosen ya, dosen DPL. Jadi, nah mungkin itu saja secara apa namanya gambaran teknis kegiatan KKN yang akan kita laksanakan. Nanti panduan-panduan ini insya Allah kita share bisa di grup PA, atau nanti kita coba buatkan drive terkait dengan pelaksanaan KKN, dan rencananya drive itu juga akan kita buat per kelompok. Jadi nanti setiap kelompok itu bisa men-share atau bisa mengupload progres dari kegiatan KKN-nya di drive itu, di drive fakultas. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjut di sesi tanya jawab dan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Tia yang sebagai MC. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin, Bu Dekan sepertinya ada urusan, jadi beliau sudah wave. Baik, acara selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung atau bisa menuliskan di kolom chat. Ya, Bu Ratna Sauki, monggo. Sebelumnya mohon maaf Mbak Tia, presensinya Bapak. sudah di-share ya? Iya, sudah. Sudah. Baik, monggo Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih penjelasannya Pak Priyo. Pertanyaan yang pertama itu teknis untuk kemarin kan sudah di-share untuk pembagian kelompoknya. Saya kebetulan di kelompok 9. Nah, 9 itu ada 9A dan 9B. Itu apakah harus satu wilayah kelurahan atau bisa beda kelurahan gitu? Teknisnya seperti apa? Halo? Iya, Ibu. Ya, halo. Iya, Gimana Mbak Tia? Itu dulu ya, pertanyaannya dicatat dulu, Bu. Oh, dicatat dulu. Oke. Nah, terus yang kedua terkait dengan biaya tadi. Saya nggak jelas nih. Apakah anggaran biayanya tadi kan di dalam proposal itu kan ada pengajuan biayanya tuh. Itu samakah teknisnya seperti KKN sebelumnya atau sekarang sudah ada pendanaan tersendiri dari kampus atau bagaimana? Karena pasti pada saat kita terjun ke lapangan, kita pasti akan ada kontribusinya ke masyarakat dan itu pasti ada biayanya. Seperti itu. Saya rasa itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Pak Priyo, ini ada pertanyaan. Iya, Pak, monggo. Satu apa langsung dijawab, Mbak? Mungkin langsung bisa dijawab dulu kali ya, Pak. Yang Bu Ratna tadi. Iya, khawatir lupa ya. Nanti Iya, kan banyak betul. juga nih beberapa pertanyaan. Terima kasih Bu Ratna. Jadi yang pertama, di pembagian kelompok itu memang ada A dan B. Jadi sengaja dibuat supaya bisa lebih fleksibel. Artinya gini, lokasi kegiatan KKN di kelompok tersebut boleh bersama-sama, boleh juga terpisah. Jadi ada, kalau di KKN di Fakultas Teknik waktu itu ya, sebelumnya kan satu kelompok, satu dosen DPL. Ini kemarin diskusi di fakultas supaya lebih banyak keterlibatan dosen sebagai dosen DPL dengan jumlah kelompok kita yang ada sekarang, maka dibagi 2 DPL. Ketika mau melaksanakan di satu lokasi yang sama, silakan. Tetapi nanti harapannya laporannya atau kegiatannya bisa berbeda gitu. Jadi nanti bisa terbentuk kegiatan PKM atau KKN ini antara dosen dan mahasiswa. Tapi artinya tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi bersama-sama. Gitu. Boleh di satu lokasi, boleh juga kalau dengan kesepakatan dosen dan mahasiswa di lokasi yang berbeda. Tapi kelompoknya tetap, nama kelompoknya sama. Cuman bedanya A dan B ya, Bu. Kemudian yang biaya, terkait dengan biaya, belum ada arahan teknis dari fakultas, dari universitas terkait biaya kegiatan di lapangan untuk kegiatan KKN. Jadi semua harapannya adalah bagaimana mahasiswa bisa melihat masalah, kemudian berdiskusi, mencarikan solusi, termasuk akhirnya bagaimana ini bisa dilaksanakan programnya. Jadi kalau ada anggaran khusus dari kampus untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing kelompok itu sampai saat ini saya belum dapat info, dan sepertinya memang masih sama dengan kegiatan yang sebelumnya waktu kita masih di Fakultas Teknik. Mungkin itu ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Priyo penjelasannya. Jadi intinya ini ya Pak, bebas ya Pak untuk wilayahnya, walaupun ada kelompok A dan B itu ya Pak. Boleh, Bu. Bahkan ketika itu kan di kelompoknya ada di kolom kanan, yaitu adalah saran ya, Bu. Saran wilayah. Ketika di luar wilayah itu pun boleh sebenarnya. Gitu. Kenapa ada kolom saran wilayah itu? Karena melihat domisili tempat tinggal mahasiswa yang lebih dekat. Tapi ketika nanti di kelompoknya menyepakati wilayah lain, ya boleh-boleh aja, silakan. Oke. Demikian ya, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau dari kelompok saya mau coba diskusikan, kalau memang itu berdasarkan tempat tinggal mahasiswa ya berarti saya ikutin saran dari situ aja berarti. Di daerah itu kan wilayahnya Bekasi Timur itu kan Pak? Iya, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Priyo penjelasannya. Sama-sama Bu. Pak, di sini ada pertanyaan dari Pak Wisnu. Apa harus bersamaan antar grup kelompok atau apa boleh grup kelompok tersebut bergabung ke kelompok lain? Apa harus bersamaan antara grup kelompok atau boleh grup kelompok tersebut boleh bergabung ke kelompok lain? Maksudnya bagaimana ya? Kelompok itu kan dibentuk agar kita bisa memaksimalkan jumlah kegiatan dan jumlah abdi mas kita. Jadi maksudnya kalau mau kolaborasi antar kelompok boleh, tetapi target laporan dan kegiatan itu setiap kelompok masing-masing gitu ya, masing-masing. Bahkan kalau bisa setiap DPL itu punya target luaran dan laporan yang berbeda. Jadi nanti kita lebih banyak menghasilkan luaran gitu ya, lebih memperkaya. Ya ini sebenarnya membantu DPL juga, membantu dosen untuk melaksanakan PKM gitu.
dengan berkolaborasi di kegiatan KKN. Jadi sebaiknya masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok. Walaupun ketika bekerja sama dalam pelaksanaannya antar kelompok, ya nggak ada masalah sih, silakan saja. Mungkin saya tambahkan Pak Priyo. Boleh, silakan Pak Gabrudi. Ini mungkin tadi maksudnya Pak Wisnu, apakah misalnya saya punya kelompok B, 4B, Pak Wisnu punya kelompok 6B atau berapa begitu ya. Tiba-tiba kita seide nih, kita ingin melaksanakan KKN di wilayah yang sama dengan tema ataupun dengan laporan yang berbeda tentunya. Begitu kan boleh berarti ya. Jadi artinya nanti kelompok saya dengan kelompok Pak Wisnu walaupun tempatnya sama, dengan kegiatan yang berbeda atau laporan yang berbeda di tempat tersebut. Itu ya Pak. Betul Pak Fatur. Terima kasih Pak Ya, Fatur. betul Pak, boleh. Jadi kalau yang penting kegiatannya, kalau idenya sama, kita tema besar mungkin sama, tetapi kegiatannya bisa berbeda dan laporannya juga masing-masing kelompok, boleh Pak, silakan. Nambahkan sedikit Pak Priyo, boleh? Silakan Pak Wisnu. Ya, jadi terima kasih Pak Priyo. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Fatur tadi. Jadi boleh bergabung seperti itu, tapi memang nanti masing-masing punya keluaran yang berbeda. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, kalau untuk wilayahnya apakah harus seputaran Bekasi atau wilayah seputaran kampus atau bisa keluar dari wilayah ya Pak? Untuk lokasi wilayah KKN boleh Pak disepakati saja dengan mahasiswa dan DPL. Kalaupun mau keluar, jadi sebenarnya gini, kalau di panduan yang dikti dengan KKN tematik yang di MBKM itu, wilayahnya sebenarnya 200 km dari kampus gitu. Tapi kan kalau dengan kondisi yang saat ini, sepertinya kita belum bisa. Tetapi jika ada dosen dan mahasiswa sepakat untuk melaksanakan KKN, kita nggak menetapkan hanya di Bekasi, silakan saja. Karena mahasiswa kita juga sebenarnya ada yang beralamat di Tangerang gitu. Hanya ketika kita membuat kelompok itu untuk memudahkan, kita mengambil target di kota dan kabupaten Bekasi karena wilayah kampus kita, kemudian sebagian besar domisili mahasiswa kita. Tetapi jika ada kesepakatan dari mahasiswa dan dosen DPL-nya untuk di luar wilayah itu nggak masalah Pak, silakan saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan dari Bu Rafiq. Assalamualaikum, mohon maaf saya izin bertanya. Saya DPL kelompok 3. Apakah dari pihak kampus sudah pernah ada MOU dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Bekasi? Mungkin kegiatan ini bisa kita tindak lanjuti sebagai IA. Ya, baik. Terima kasih Bu Rafika. Seingat saya untuk kabupaten dan kota Bekasi, pemerintah kotanya dan kabupaten, seingat saya data dari BKSIO Ubara itu ada perjanjian kerjasama. Jadi nanti coba saya tanyakan lagi ke BKSIO. Jadi kalau memang sudah ada, betul Bu, jadi implementasi kerjasama saja yang kita lakukan, betul. Nanti kami cek lagi ya Bu Rafika. Fredrik Raya mau bertanya ini. Bisa silakan langsung. Ada pertanyaan dari Nur Amanda. Oh iya, silakan Fredrik duluan. Iya, maaf, terima kasih sebelumnya. Pak, saya mau bertanya, sebelumnya kan ada beberapa mahasiswa yang sudah mengikuti KKN, tapi belum mengambil ini mata kuliah KKN. Apakah bisa kita mengumpulkan laporan KKN di tahun sebelumnya untuk syarat untuk
penilaian di tahun ini, Pak? Boleh tahu, Frederick, waktu KKN semester lalu berarti masih gabung sama teknik ya? Benar nggak? Atau sudah di Enggak, Fasilkom? Pak. Jadi kita waktu itu ada pengabdi KKN di desa kita dari mahasiswa aja nih, Bang. Belum tergabung sama mahasiswa teknik lain. Dari setiap mahasiswa aja inisiatif sendiri buat buat melakukan KKN di suatu desa Taman Jaya, Ujung Kulon. Oh, jadi ada kegiatan mandiri dari mahasiswa kita ya waktu itu. Iya, Pak. Nanti coba didiskusikan sama DPL-nya ya, Mas. Oh iya, baik, Karena Pak. karena Terima kan kasih, Pak. program pelaksanaan KKN kita di periode semester ini. Tapi apakah nanti program yang sudah dilakukan itu bisa diklaim untuk kegiatan semester ini? Harapannya sih nanti dievaluasi dulu ya kegiatan seperti apa, didiskusikan dulu deh sama dosen DPL-nya. Kemudian kalau bisa ada sedikit kegiatan tambahan ke lokasi gitu. Kalau itu kan pada periode yang lalu saya nggak tahu di bulan apa gitu ya. Programnya juga seperti apa. Jadi nanti silakan didiskusikan dulu sama dosen DPL-nya. Gitu ya, Frederick. Baik, Pak. Terima kasih. Usahakan sih memang yang dilakukan di semester ini gitu. Jadi nggak ada masalah. Baik, Pak. Ya, Pak Hadi Praitno, monggo. Mohon izin Pak Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Priyo nih, kita KKN kan tadi dari pertama itu kebanyakan adalah kita bicara adalah KKN di desa. Mungkin nggak kita KKN itu mengikuti sebuah komunitas gitu loh. Jadi umpamanya kita ada komunitas yang dia berkonsen kepada kemajuan sebuah wilayah, kemudian kita mencoba dalam tanda kutip nebeng ke komunitas itu untuk mengikuti acara. Jadi kita tidak nanti surat keterangannya tentunya kita tidak bisa, mungkin kalau bisa kita bisa mendapatkan dari desanya ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ya berarti dari komunitas itu gitu loh. Jadi pertanyaan saya, bisa nggak kita mengikuti komunitas atau kita juga mengikuti sebuah organisasi, umpamanya ada apa ya, semacam takmir masjid gitu ya. Kalau lagi ada pengembangan untuk apa kegiatan-kegiatan masjid gitu ya, kita bisa nggak kita melalui media itu, karena tadi di acaranya di formatnya itu kan ada tanda tangan RT RW kan gitu. Masjid kan kebanyakan kan masih apa, ada juga ya, bukan kebanyakan, ada juga yang di bawahnya RW gitu loh. Bisa nggak kita masuk ke area itu untuk sebagai KKN? Jadi pertanyaan saya seperti itu dulu. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Di paparan saya tadi juga kan ada yang menyebut komunitas ya Pak. Jadi memang dengan kondisi yang saat ini, kalau kita bisa berkolaborasi dengan komunitas, tadi kan Pak Hadi yang poin pertama, komunitas yang bergerak dalam pemberdayaan atau pengembangan wilayah ya, desa dan sebagainya, itu boleh Pak berkolaborasi. Kemudian nanti mahasiswa kita juga harus aktif gitu kan di kegiatan itu bersama. Nanti laporannya kegiatannya itu pasti ada diketahui oleh komunitasnya, dan ketika dia melakukan kegiatan di wilayah pasti ada pimpinan wilayah kan yang mengetahui kegiatan itu. Jadi bisa ditandatangani lah diketahui dengan ditandatangani oleh pimpinan wilayah itu. Atau tadi yang kedua, misalnya ada kegiatan fokus di kegiatan salah satu, misalnya masjid dan sebagainya. Itu juga benar kata Pak Hadi bahwa ada masjid yang ada di lingkungan wilayah RW dan dia di bawah struktur RW gitu. Ya berarti kan kegiatannya ada di rumah ibadah gitu, di masjid. Kemudian
pemangku wilayahnya RT RW di situ bisa paraf gitu kegiatannya ketika kita memang berkontribusi dalam kegiatan di sana. Saya kira boleh Pak Haji. Begitu ya Pak Haji. Terima kasih Pak Aprio. Ada lagi Mbak? Terima kasih juga Pak Haji. Ada pertanyaan dari Nur Amanda, Pak. Maaf, Pak, izin bertanya untuk teknis kelompok MBKM bagaimana? Ya baik, MBKM itu kan macam-macam ya Mbak. Nanti memang kemarin sebenarnya sudah dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Walaupun kelompok bukan Lembang. Gimana? Mbak Nur Amanda ya. MBKM kita kelompokkan dulu dan kemarin memang untuk dosennya itu adalah Bapak Ibu di fakultas ya, pejabat di fakultas. Karena pada teknisnya kan tidak langsung terjun di lapangan pada semester ini, tetapi melakukan kegiatan program MBKM yang diikutinya kan gitu. Kalau misalnya MBKM-nya bentuknya kampus mengajar, itu kan ada bagian dari tematik KKN tematik tadi yang mengajar di sekolah gitu, SD dan SMP. Jadi tinggal membuat laporan dan nanti dipresentasikan gitu oleh dosen di depan dosen DPL-nya. Dan jadi ada bagian dari masyarakat juga di situ. Biasanya kan ada penanggung jawab di sekolah, itu juga bisa melakukan penilaian. Kemudian kalau yang studi independen itu juga ada penanggung jawab di di program studi independen. Jadi nanti kita kemas apa yang bisa dihasilkan. Kalau nggak salah ada yang studi independen game developer gitu ya. Mungkin ada dari kelompok itu bisa nanti melakukan satu pengembangan game sederhana gitu buat anak-anak sekolah SD atau TK gitu yang bisa menjadi aplikasi teknologi yang bisa ke masyarakat kita terapkan gitu, kita coba. Jadi bagian dari PKM juga gitu antara mahasiswa dan dosen nantinya. Jadi ini kalau khusus yang MBKM nanti kita lanjutkan berikutnya untuk penugasannya seperti apa gitu. Tapi pada prinsipnya tidak perlu membuat proposal di awal. Mungkin proposal bisa ya, tapi kegiatannya tidak harus terjun ke lapangan gitu, maksudnya nanti disesuaikan dengan kegiatan MBKM yang dilaksanakan baik semester ini maupun yang sudah dilaksanakan di semester yang lalu. Karena kalau yang semester lalu melaksanakan MBKM itu sebenarnya nilai KKN-nya sudah ada kan. Jadi nanti tinggal mengemas kalau yang lainnya membuat laporan KKN, jadi grup itu juga kalau bisa nanti ada bentuk laporan KKN yang disesuaikan. Mungkin itu ya Mbak. Dari Mbak Nur Amanda ya. Ada lagi di chat ya. Mitigasi bencana. Maksudnya gimana nih Mas Andi? Cek Mbak Tia, nggak terdengar Mbak Tia, lagi mute ya, masih di mute. Oh iya. Ya, silakan yang mau ingin bertanya. Masih ada berapa sesi lagi nih Pak kita buka pertanyaannya? Ya kira ini udah jam 11.35. Iya. Nanti kalau sudah nggak ada juga nggak apa-apa, karena di panduannya nanti kita coba share di drive biar bisa segera di-download dan bisa digunakan untuk membuat proposal kegiatan. Dan di grup kan juga masih ada ya, grup mahasiswa maupun dosen, nanti bisa diskusi tambahannya bisa di grup WA. Satu pertanyaan lagi Pak dari Porwo Cahyoko. Apakah MBKM seperti Permata Sakti laporan KKN sesuai sekarang atau yang semester lalu ya Pak? Ya Mas Porwo, kayak Permata Sakti itu sebenarnya kan sudah
sudah ada nilainya ya. Nah, masalahnya laporan KKN yang lalu itu kalau memang sudah ada, silakan didiskusikan dengan DPL yang ditunjuk, gitu ya, dikomunikasikan dulu dengan DPL yang sekarang ditunjuk. Gitu kan, DPL-nya kemungkinan kalau yang MBKM kan dari penjabat di fakultas ya, jadi nanti bisa dikomunikasikan. Saya kira kalau yang MBKM yang sudah ada, yang sudah berjalan semester lalu kan sudah ada nilai, jadi nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu rumit lah. Jadi bisa dikomunikasikan nanti. Gitu ya Mas Pro. Baik, sepertinya cukup kali ya Pak. Iya, itu Muhammad Alvin tanya di chat. KKN Oh iya. kelompok sama sendiri-sendiri. Jadi perlu dijawab nggak nih? Jadi kita udah buat kelompok ya Mas Alvin. Jadi silahkan kolaborasi dengan kelompoknya bareng-bareng. Tapi nanti penilaian itu adalah masing-masing orang. Siapa yang menilai? Yang akhirnya atau final nilainya diberikan oleh dosen pendamping lapangan, dosen pembimbing lapangan. Jadi kegiatannya bersama, tapi nanti untuk penilaian masing-masing orang dapat nilai masing-masing. Jadi satu kelompok dan tentu bisa jadi nilainya sama, bisa jadi berbeda. Cukup mungkin ya Mbak Tia. Siap Pak. Terima kasih untuk teman-teman semua ya. Cara selanjutnya adalah sesi foto bersama untuk dokumentasi. Mohon para rekan-rekan mahasiswa dan dosen untuk mengaktifkan kameranya untuk kita ambil dokumentasi ya. Yang belum buka kameranya. Di sini ada 5 slide. Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih atas partisipasinya. Hadirin kami muliakan para peserta acara pembekalan kuliah kerja nyata Fasilkom Mubarajaya yang kami hormati. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta pada hari ini dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Izin. Ya, monggo Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya.